Data warga negara masuk dalam kesepakatan dagang internasional dengan Amerika Serikat. Di saat pemerintah gencar bicara kedaulatan digital, menjaga data tidak bocor, dan tidak heran bila publik bertanya, apakah ini langkah strategis untuk ekonomi digital atau justru menggadaikan privasi kita sebagai warga negara? Dan malam ini kita akan ulas perlindungan data ini bersama Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISS REC yang sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah mulai dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Koordinator Perekonomian, hingga Badan Komunikasi Pemerintah dan KSP, namun tidak ada satupun yang bersedia berdialog terkait dengan isu pada malam hari ini di Prime News. Dan untuk pakar cyber pertama, kita sudah berbicara dan sudah terhubung dengan Mas Pertama Pradana. Selamat malam, Mas Pratama Persada. Selamat malam, Mas Baik, Ruli. Mas Pratama, ketika seorang pengamat melihat dan mendengar adanya kesepakatan dagang transfer data yang dikatakan oleh Amerika Serikat akan sesuai dengan upaya perlindungan data Indonesia. Apa yang pertama kali terbersit di pikiran Anda, Mas? Ya, Gini, sebenarnya kalau kita membaca perjanjiannya ya, di agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on reciprocal trade gitu ya, di artikel 23.2b itu facilitation of digital trade itu menyebutkan bahwa dalam transfer data itu yang secara elektronik ini gitu, artinya keamanan itu memang harus dijamin gitu ya untuk kepentingan bersama gitu. Dan itu juga di artikel 2.29 gitu ayat 1 gitu di International Payment Network itu disebutkan bahwa Indonesia itu tidak boleh memaksa data diproses dalam negeri. Artinya apa? Artinya adalah kita tidak boleh membatasi pemerintah perusahaan-perusahaan dari Amerika gitu yang mereka menawarkan sistemnya ke negara kita ya. Kan saat ini banyak perusahaan-perusahaan cloud, perusahaan-perusahaan penyimpanan data, kemudian perusahaan-perusahaan dari Amerika yang memang kita gunakan di Indonesia begitu, dan kita memasukkan data pribadi kita ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya hal ini terjadi kenapa? Karena perusahaan-perusahaan Amerika itu banyak dikenai sanksi di negara-negara lain, contohnya di Eropa begitu. Kemarin Meta juga habis kena ratusan juta US dollar gitu gara-gara terjadi penyalahgunaan data pribadi masyarakat Eropa begitu. Nah, Amerika nggak mau nanti kalau kerjasama dengan Indonesia gitu ya, kemudian mereka dikenai denda juga, oleh karena itu dibuatlah perjanjian ini. Sebenarnya Mas Ruli gitu, kalau kita cermati, kalau ini dilaksanakan dengan baik gitu ya, kalau misalkan disepakati dengan baik gitu, kepercayaan dijaga gitu, sebenarnya ini juga akan membuat kita mau nggak mau harus ikut mengamankan data pribadi masyarakat Indonesia gitu. Yang sampai saat ini memang kita masih belum bisa melakukan. Kenapa belum melakukan? Karena kita punya undang-undang, pelindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 gitu, yang harusnya sudah diimplementasikan 17 Oktober 2024 sampai sekarang juga belum dijalankan karena Badan Perlindungan Data Pribadinya belum ada. Sehingga yang ngurusi masalah keamanan data ini memang belum ada begitu. Sehingga keamanan data yang nanti akan ditransferkan ke perusahaan-perusahaan milik Amerika gitu. Ini juga saat ini belum terjamin keamanannya. Kenapa belum terjamin keamanannya? Karena standar keamanannya juga belum disepakati. Kemudian data-data apa saja yang boleh ditransfer, apakah hanya data misalkan username data pribadi kita ketika kita bikin email di Google gitu, atau misalkan ketika kita beli buku di Amazon gitu, atau data-data milik pemerintah kita gitu. Nah, sekarang ini kan kita melihat di negara kita ini kebocoran data akan terjadi berulang-ulang begitu ya, yang akhirnya membuat beberapa institusi pemerintah loh ini gitu, itu melakukan penyimpanan data-data masyarakat kita itu juga di platform asing gitu. Ya kan, salah satunya ada di Amerika. Ini juga belum diatur gitu. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi masalah kalau tidak segera dijalani. Yang jadi masalah begini, Mas Ruli, Amerika itu mereka nggak punya lembaga pelindungan data pribadi gitu, seperti yang ada di Eropa, General Data Protection Regulation gitu. Sehingga kalau misalkan kita nanti Badan Pelindungan Data Pribadi dibentuk gitu,
Dan kan harusnya kan mereka juga punya tuh. Ya. Nah, mereka karena nggak punya sehingga nanti harus ada perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Amerika tentang bagaimana mengelola data pribadi masyarakat kita yang disimpan di perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Karena Amerika ini mereka punya beberapa undang-undang, salah satunya adalah undang-undang clouds gitu, itu clarifying law persis use of data act gitu. Ada juga visa Foreign Intelligence Surveillance Act yang membolehkan pemerintah Amerika itu minta data, ngambil data ke perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika, datanya ada dimanapun selama itu perusahaan di Amerika, pemerintah Amerika itu boleh ngambil gitu tanpa sepengetahuan kita. Nah itu kan harus diatur. Karena pernah kejadian tuh di tahun 2016 bagaimana data-data masyarakat kita, ada jutaan data masyarakat kita yang ada di Facebook gitu ya, ternyata disalahgunakan, dijual ke Cambridge Analytica gitu, yang akhirnya digunakan untuk kampanye tuh Presiden Trump itu. Nah, jangan sampai hal itu terulang lagi gitu. Nah, oleh karena itu kenapa harus segera diatur. Jangan hanya dianggap bahwa enggak kan nanti kan akan diamankan gitu. Ya gimana cara ngamanin? Gimana cara karena Indonesia sendiri belum ada sebenarnya teknologi. Kalau itu milik Amerika, milik negara asing gitu. Emang kita bisa megang servernya? Emang kita punya kuasa terhadap cloud-nya? Kan enggak juga gitu. Baik. Mungkin sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, Mas Pratama, kira-kira dalam skala 1 sampai 100, seberbahaya apa perjanjian ini bagi kita sebagai warga negara Indonesia, di mana data kita berada di perusahaan Amerika Serikat yang bisa diambil oleh siapapun di Amerika Serikat? Ya kalau menurut saya cukup berbahaya ya gitu, kalau memang tidak diatur, karena ini risikonya terhadap kedaulatan data Indonesia. Kenapa? Nah, kita kan selalu ngomong masalah data sovereignty kan, kedaulatan data kan. Nah, kalau kita gitu meletakkan data kita itu di tempat yang kita ini nggak ngerti itu ada di mana gitu, itu yang pertama adalah hilangnya kontrol yuridiksi efektif kita gitu. Karena apa? Karena data kita nanti, data masyarakat kita itu disimpan di server-server yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Amerika gitu. Kemudian ada resiko surveillance gitu ya kan, bahwa karena perusahaan-perusahaan Amerika itu tunduk terhadap hukum negara Amerika gitu ya. Ada risiko surveillance ketika mereka mencari informasi apapun gitu, di situ ada data masyarakat Indonesia gitu. Sebenarnya kita nggak ngerti apa-apa, ngapain kita maunya untuk bisnis kok gitu, tapi diambil juga sama mereka gitu. Nah oleh karena itu kenapa kok ini menjadi penting gitu, dan bahaya kalau tidak segera diatur. Nggak bisa kita hanya dengan kita percaya bahwa kita percaya akan dijaga, akan dilindungi gitu ya. Data masyarakat Indonesia, apa jaminannya mereka akan mengamankan data kita? Siapa yang bisa melakukan audit? Siapa yang bisa nanya bahwa mereka benar-benar mengamankan data masyarakat Indonesia? Kan sekarang nggak ada. Lembaga mana saat ini gitu yang ada di Indonesia yang bisa memastikan bahwa ketika data masyarakat Indonesia disimpan di platform milik perusahaan Amerika itu benar-benar diamankan? Kan nggak ada. Baik, Mas Pratama, kira-kira jenis data yang paling beresiko jika dikelola di luar yurisdiksi Indonesia, itu data apa saja Mas kira-kira? Yang kira-kira berpotensi disalahgunakan? Ada beberapa hal yang menurut saya harus kita cermati ya. Pertama adalah misalkan data biometrik. Itu kan sangat bahaya kalau misalkan sampai diambil orang lain. Data kesehatan, itu kan juga bahaya kalau kan ternyata semua medical record orang Indonesia gitu. Farmasi Amerika Serikat mendapat semua data medical record kita gitu ya. Perusahaan di Amerika gitu misalkan dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau berbenah benar gitu ya, memang harus kita harus punya klasifikasi data-data strategis gitu. Mana data-data umum gitu yang boleh nanti lintas negara ini disimpan gitu. Mana ada data-data sensitif yang nanti ada syarat ketat ketika kita meletakkan data tersebut di server-server di luar negeri atau server-server perusahaan Amerika, dan mana data strategis nasional yang wajib harus disimpan di negara kita gitu. Contohnya data kependudukan itu kan ya masa mau naruh data kependudukan di perusahaan Amerika kan nggak juga gitu. Atau misalkan Mas, apakah data militer, data intelijen, itu kan nggak boleh gitu. Termasuk juga data-data misalkan paspor gitu ya, kan harusnya juga nggak boleh gitu. Nah selama ini kan juga imigrasi kita masih menggunakan layanan asing gitu, Amazon gitu untuk menyimpan data-data paspornya orang Indonesia, karena kemarin mereka nyimpan di pusat data nasional, sementara pusat data nasionalnya ternyata dihack gitu, sistemnya nggak jalan gitu ya. Kita juga mau gimana, memang harus jalan kan ini kan sistem imigrasi kan gitu. Nah oleh karena itu memang harus ada penguatan di dalam negeri kita gitu, bagaimana
kita juga bisa melakukan pelayanan gitu yang baik sehingga data-data yang disimpan di negara kita ini juga aman gitu. Sebenarnya kita Ma- punya nih PPPST, Hmm, PP tahun 71 tahun 2019 gitu, hmm, yang itu mengatur data itu apa namanya ketika disimpan di luar negeri harus seperti apa. Di baik. Undang-Undang PDP juga ada tuh pasal Hmm. 56 bagaimana ketika data itu disimpan di luar negeri, bagaimana apa namanya perlakuannya dan lain-lain. Tapi Gitu Mas Ruli. apakah Indonesia memiliki kekuatan, memiliki power untuk mengklasifikasikan terkait dengan kontrak dagang ini dengan Amerika Serikat bahwa data mana saja yang boleh dimiliki oleh Amerika Serikat, mana yang harus di-keep oleh Indonesia sendiri? Apakah Anda melihat kita Nah, ini memiliki bargaining power di sana, Ini Mas? PR kedua Mas Ruli, bagus sekali Mas Ruli nanyain. Baik. Ini PR kedua nih Hmm. gitu. Kenapa? Karena di Amerika itu masalah perlindungan privasi itu bukan menjadi hal yang priority gitu. Hmm. Sehingga ketika ada GDPR, ada General Data Protection Regulation ya, Hmm. undang-undang PDP-nya Eropa gitu. Hmm. Mereka juga bingung nih ketika Amerika nggak punya badan PDP, nggak punya regulasi tentang pelindungan data pribadi Hmm. gitu. Yang akhirnya memang Amerika harus memaksa kerjasama dengan Eropa kan, akhirnya mereka membuat kerjasama bilateral Ya. kerjasama bilateral Hmm. antara Eropa dengan Amerika gitu untuk Hmm. ngatur masalah pelindungan data pribadi ini. Dan nanti kita Hmm. pun juga sama karena Amerika tidak punya lembaga atau Hmm. badan PDP, tidak punya undang-undang perlindungan data pribadi gitu, sehingga nanti Ya. lanjutannya kita juga harus punya perjanjian Ya. gitu apa namanya, karena kita mengelola data masyarakat Indonesia yang nanti disimpan di server-server Amerika gitu. Termasuk Ya. juga nanti kita apa namanya ngomongin Hmm. kira-kira data-data apa saja nih gitu Hmm. yang pengamanannya levelnya harus Hmm. high gitu, apa Hmm. levelnya harus military standard gitu, Baik. atau data-data yang memang nggak boleh gitu dengan Hmm. alasan apapun ditaruh di luar negeri atau di server luar negeri gitu. Baik, Nah oleh karena Mas. itu penting pusat Hmm. data nasional gitu yang sekarang ini sedang diinisiasi oleh Komdiki gitu, itu Hmm. harus segera jadi gitu Hmm. sehingga pemerintah kita, kemudian aparat penegak hukum kita, lembaga-lembaga yang Hmm. ada di Indonesia itu bisa memanfaatkan itu dengan baik. Baik, Mas Pratama, mungkin terakhir. Ini kan perjanjian sudah dibuat, Mas, sudah ditandatangani, dan kita sudah oke untuk melakukan transfer data masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat gitu. Nah, apabila nanti ke Ya. depannya terjadi misalnya potensi penyalahgunaan, profiling, ataupun eksploitasi dari data WNI kita, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apakah kita berhak untuk melakukan class action di sana apabila terjadi fraud di tengah transaksi apapun kerjasama ini misalnya, Mas? Bisa kalau kita punya badan pelindungan data pribadi, karena Mhm. badan ini nanti yang akan mengelola ketika terjadi pelanggaran data Mhm. pribadi, termasuk juga melakukan penegakan hukum, melakukan Mhm. penyelidikan, penyidikan, Mhm. melakukan apa namanya sanksi dan denda dan lain-lain gitu. Sehingga Baik. ketika masyarakat Indonesia datanya disalahgunakan oleh perusahaan manapun lah, Mhm. gitu ya, termasuk perusahaan Amerika gitu, nanti lembaga ini yang akan bertanggung jawab untuk melindungi data-data masyarakat Indonesia gitu, sehingga Mhm. bisa nih, hati-hati ya Anda ya, misalkan apa namanya perusahaan A gitu. Hati-hati ya Anda ini melakukan Mhm. pelanggaran loh gitu. Anda apa namanya berdasarkan Mhm. undang-undang kita kena nih, Anda dituntut apa ganti rugi 6 miliar gitu. Mhm. Misalnya kayak gitu. Karena Ya. memang itu ada di klausul yang ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita gitu. Mhm. Sehingga memang sudah sewajarnya bahwa pemerintah gitu ya Mhm. harus benar-benar bisa melindungi data masyarakat Indonesia gitu. Baik. Memang saat ini kalau kita bilang kan iya data kita sudah ada di sana gitu. Selama Mhm. ini kita pakai Facebook, kita pakai Iya. Instagram, kita pakai Mhm. aplikasi-aplikasi yang ada di apa perusahaan Amerika gitu. Iya Mhm. benar gitu. Tetapi belum ada regulasi yang apa namanya memberikan tekanan kalau misalkan gitu data Mhm. masyarakat Indonesia disalahgunakan oleh pemerintah Amerika atau perusahaan-perusahaan Amerika gitu atau diambil oleh mereka, dianalisis oleh mereka gitu Mhm. dengan apa tanpa pengetahuan pemilik data pribadi. Nah, itu kita bisa komplain, sekarang nggak bisa komplain. Oke. Anda mau ngapain Mhm. kalau misalkan data Anda dipakai oleh misalnya Instagram gitu, Iya. untuk dikirimin iklan gitu. Emang Iya. Anda bisa komplain? Iya. Nggak bisa kita komplain Mhm. gitu. Selama ini ketika data kita digunakan oleh perusahaan-perusahaan di luar sana, nggak hanya perusahaan Amerika, perusahaan negara-negara manapun, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mhm. Dan nggak ada yang melindungi masyarakat kita Mhm. gitu. Nggak ada yang memperjuangkan ini ketika data kita digunakan orang lain gitu Mhm. untuk misalkan oke lah bukan mungkin dicuri tapi digunakan untuk iklan, Iya. digunakan untuk kampanye politik Mhm. gitu, atau bahkan kalau digunakan untuk kejahatan, kita
nggak ngerti komplainnya harus kemana gitu. Karena Oke. memang di negara kita belum diimplementasikan dengan baik undang-undang ini gitu. Yang pertama adalah peraturan pemerintah, aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini Ya. belum disahkan Presiden gitu. Ini saya harap segera disahkan gitu Oke. sehingga ada patokan untuk perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan-perusahaan Indonesia, perusahaan-perusahaan siapapun gitu untuk mematuhi undang-undang pelindungan data pribadi ini. Yang kedua adalah ini kita harus membentuk lembaga pelindungan data pribadi atau badan pelindungan data pribadi yang independen di bawah presiden begitu ya, yang nanti tugasnya adalah yaitu ngelola data supaya masyarakat Indonesia itu nggak selalu menjadi korban gitu Ya. ketika datanya disalahgunakan gitu. Dan di Indonesia memang terlalu banyak ya perusahaan-perusahaan termasuk juga pemerintah gitu menyalahgunakan data masyarakat gitu yang kita sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Coba sekarang data kita bocor kemana-mana, Ya. kita diteleponin tukang kredit, Ya. kita iklan judi online, Ya. kita korban scam dan lain-lain, nggak bisa komplain gitu. Nah oleh karena itu penting perlindungan terhadap masyarakat ini segera dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah membuat badan pelindungan data pribadi yang tentu saja independen, kemudian dipimpin oleh orang yang memang berkompeten dalam bidangnya. Baik. Terima kasih Mas Pratama sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Kita berharap pemerintah benar-benar memegang janjinya untuk menjaga data warga negara Indonesia dalam proses transaksi transfer data terkait dengan tarif dengan Amerika Serikat ini. Mas Pratama, terima kasih banyak. We Terima kasih. hope for the best, Mas Pratama. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih.